Hai, selamat datang di Super Suara Permaseta Season 6 episode 3 dengan judul Rahasia Produktif di Dunia Kampus bersama Mahasiswa Berprestasi. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Chelsea dan partner aku Maria. Jadi di sini kita kedatangan teman-teman dari agribisnis mahasiswa berprestasi. Nah, oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Kak namanya? Mungkin dari kakak yang di sini dulu deh, yang di depan aku. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kalian bisa manggil aku Andre. Nama lengkapku Andre Kurniawan Pratama. Aku dari agribisnis 2023. Oke, kalau yang sebelahnya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku biasa dipanggil Safi, tapi nama panjangku Safi Amrul Hakiki dan aku dari agribisnis tahun 2024. Nah, dengar-dengar nih, mereka berdua nih kan merupakan mahasiswa yang banyak sekali prestasi-prestasinya selama di dunia kampus. Gimana sih perasaan kalian jadi mahasiswa berprestasi tuh? Dari Kak Andre? Sebenarnya kalau dikatakan mahasiswa berprestasi di FP itu banyak sekali teman-teman yang memang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada yang di atletik, kemudian ada di kewirausahaan, ada yang di religi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kebetulan saja 5 dari kami angkatan 2023 itu berprestasi di bidang-bidang, nggak cuma fokus di satu gitu. Kita juga ada kewirausahaan, kita juga ada seni, kita juga ada akademiknya. Jadi sebenarnya semua mahasiswa di FP itu berprestasi dengan prestasinya masing-masing ya. Jadi mungkin kita itu hanya dijadikan role model di mana kita itu berprestasi di berbagai bidang, tidak hanya berfokus di satu bidang saja. Jadi rasanya tuh ya kayak bakalan campur aduk gitu, karena kita bakal dituju sebagai orang, sebagai role model. Terus kalau ada apa-apa, ada sisi buruknya nih dari kita nih langsung kelihatan gitu. Oh, Kak Andre sering ikut lomba-lomba gitu nggak Kak? Kalau perlombaan harus ya, karena kalau mau mawapres itu kan memang harus ikut lomba. Terus dan juga kalau menang itu harus terdaftar di Benedikti kemenangannya. Oke. Kalau dari Safi sendiri gimana nih? Terkait mahasiswa berprestasi ya, mungkin aku di sini bisa dibilang masih belum sebagai mahasiswa berprestasi, karena dirasa aku juga masih semester 3 dan masih panjang daripada Kak Andre yang udah berpengalaman dan udah semester 5. Mungkin Kak Andre lebih bisa mengeksplor terkait perlombaan-lombaan yang lainnya di berbagai bidang ya. Mungkin dari aku juga kayak jadi mahasiswa yang bisa dibilang aktif ya, karena dari berbagai kegiatan juga aku ikut dari kepanitiaan maupun dari asisten praktikum dan lain sebagainya. Itu aku juga ikut dan coba-coba bisa dibilang untuk pengembangan diri, dan aku juga lagi mencari jati diriku yang sebenarnya gitu. Nah, dari kamu sendiri ada tips nggak sebagai mahasiswa berprestasi tuh? Mungkin kalau dari aku tipsnya itu sebenarnya yang penting itu ada niat ya. Karena kalau semisal apapun yang kita kerjakan itu harus kita niati terlebih dahulu. Kalau kita nggak niat itu nanti jadinya setengah-setengah, dan goals yang kita capai itu pasti akan tidak seperfect apa yang kita mau gitu. Mungkin dari aku tipsnya cuma itu sih. Keren banget sih, Safi. Iya, keren banget ya. Sebelumnya aku mau nanya, kalian berdua ini juga ikut organisasi gitu kan ya? Iya, kita kebetulan kita satu kementerian nih. Jadi Safi ini stafku di Kedirjenan Inovasi dan Karya. Kan kalian juga ikut organisasi ya, pastinya kan pasti bakal sibuk banget, ada rapat gitu-gitu tuh. Terus cara kalian membagi waktu antara organisasi dengan akademik kalian tuh gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri itu jadi kalau misalkan ada tugas kuliah nih ya, jadi ada tugas kuliah itu pasti langsung aku kerjakan. Jadi misal pagi ini dosen ngasih, terus kalau memang ada waktu kosong itu langsung aku kerjakan. Tapi itu tetap nggak bisa ini ya, nggak bisa maksimal, karena memang dalam kita mencapai, maksudnya kita ada perlombaan, kemudian ada organisasi, ada tugas kuliah, itu memang ada satu hal yang akan dikorbankan gitu. Jadi memang entah itu nanti IPK aku yang bakal naik turun dan nilaiku ada yang kurang maksimal, itu pasti ada. Jadi memang tapi aku selalu
merencanakan. Jadi misal kalau memang ada mata kuliah kan kita ada mata kuliah yang kita nggak bisa memilih kan, kita semua sudah ditata sedemikian rupa. Jadi kalau memang ada mata kuliah yang menurutku aku kurang suka, entah itu karena mungkin nanti kurang ngaruh di dunia kerja ke depannya, itu ya aku tetap fokus di situ, tapi aku nggak benar-benar memberikan yang maksimal gitu. Kemudian juga untuk organisasi, aku selalu, misal aku di BEM nih, aku dari semester 2 itu udah bergabung di BEM dan tetap di Kementerian Riset. Jadi karena itu memang bidangku, jadi aku nggak enjoy aja gitu, nggak ada rasa tertekan itu, karena itu memang hal yang aku suka itu. Tapi harus imbang kan ya antara akademik dan organisasi gitu. Benar. Jadi kalau mungkin nanti ada yang niat untuk jadi mahasiswa berprestasi nih, terus akhirnya lomba hampir tiap minggu lomba, satu aja nilai kamu C, kamu akan gagal menjadi mahasiswa berprestasi. Nah itu dengerin guys, kalau misalnya mau jadi mahasiswa berprestasi gak boleh ada nilai C, harus A semua ya, minimal apa kak? Minimal B ya, minimal B. Paling jelek itu harus B. Oke. Kalau dari Safi sendiri? Kalau dari aku setuju sih sama Kak Andre ya, karena kita dalam berorganisasi itu juga pasti mencari relasi dan pengembangan diri ya. Jadi kalau semisal nantinya salah satu itu akan turun, mungkin di diri kita itu kayak merasa gagal gitu. Jadi kita itu harus balance antara apa yang mau kita cari dan apa yang harus kita kerjakan. Jadi untuk akademik mungkin dari aku sebenarnya agak setuju sama perkataan Kak Andre, kalau semisal mata kuliah yang benar-benar aku nggak terlalu suka itu aku bakalan kayak ya udahlah, yang penting masuk, terus yang penting dapat materi, terus yang penting ujian bagus, ya udah gitu. Mungkin juga dari aku kayak mata kuliah yang aku suka dan aku rasa itu bekerja buat aku ke depannya, aku bakalan niat sih seperti itu. Kalau untuk di organisasi, kebetulan aku juga kan di bawah kementeriannya Kak Andre ya, yang Kedirjenan Inovasi dan Karya. Jadi menurutku organisasi itu nggak seribet dan sesibuk itu sebenarnya. Kalau semisal kita udah ada niat dan kita udah bisa memanage waktu dengan baik, aku rasa bisa untuk berjalan dua-duanya beriringan gitu. Oke, keren sekali nih. Keren banget. Kira-kira ada nggak sih waktu di mana kalian tuh benar-benar jenuh gitu antara tugas kampus, terus belum lagi ada tugas organisasi, terus rapat sana sini. Itu cara kalian mengatasi jenuh itu gimana sih? Biar kalian tuh tetap produktif gitu loh, nggak ada malas-malasan gitu-gitu, gimana sih caranya? Setiap malam itu aku pasti selesai tugas jam 11 jam 12 lah. Nah, sembari aku ngantuk, supaya aku ngantuk itu aku bisa main Mobile Legends. Oke. Mobile Legends ya. Oke, jadi kakak ini masih sering main Mobile Legends ya, berarti di tengah kesibukannya yang sekarang nih. Ya, sangat sering, hampir tiap hari deh kayaknya. Aku main game itu. Tapi hebatnya walaupun main game tapi tetap jalan gitu prestasi-prestasinya. Sedangkan kalau aku main Roblox sih gak ikut waktu. Gimana tuh Roblox? Lebih kayak ini sih. Mungkin karena ini sih, karena nggak punya pacar kali ya. Aduh. Nggak ada. Oh my god. Nggak ada yang ngekang gitu. Karena mungkin kalau punya pacar tuh langsung tiap malam ngajak telepon mulu. Iya sih, benar sih. Bener. Emang punya pacar sama nggak punya pacar juga mempengaruhi akademik kita nggak sih kak? Atau gimana? Tergantung sih ya. Kalau mungkin kita mungkin fokus di bidang riset nih, terus ternyata pacar kita juga suka hal yang sama, itu itu suportif banget. Tapi kalau ternyata berlawanan itu justru malah akan menghancurkan kita. Punya pacar tuh bagus asal saling suportif gitu kan ya. Oke, lanjut. Kalau dari Safi gimana nih ngatasinnya? Apalagi kamu denger ini ya putra pertanian ya. Gimana nih cara ngatasinnya dari Safi? Kalau dari aku, cara mengatasi terkait aku jenuh atau tidaknya, itu yang pertama itu aku juga main Mobile Legends. Karena main Mobile Legends itu mungkin bagi aku dan Kak Andre itu kayak sebuah hal yang ya udah kayak layaknya anak cowok biasanya gitulah main game. Terus selain itu aku karena aku suka nongkrong biasanya.
Jadi aku kadang kalau jenuh ya udah tinggal ke kafe atau enggak ngajakin teman buat ngobrol di kafe gitu ya, ketawa bareng atau dan lain sebagainya, cerita. Itu buat aku udah kayak mengurangi kejenuhan di aku sendiri sih. Jadi kayak gitu. Kan tadi ini Kak Andre sama Safi ini pada ini ya hektik banget ya, pada sibuk-sibuk banget mereka nih. Nah, kalau menurut kalian ini lebih penting mana sih antara IPK atau aktif organisasi, apa prestasi di luar kelas? Kalau dari Kak Andre dulu gimana? Kalau disuruh memilih, kayaknya nggak bisa. Jadi memang tiga-tiganya itu penting. Penting ya. Karena yang pertama IPK itu kan waktu HR melihat kita itu yang dilihat kan IPK-nya. Oh IPK-nya bagus, terus dilihat dari record kita sesuai nggak apa yang kita kerjakan dengan apa kebutuhan mereka. Kalau sesuai, ya, dilirik lagi. Terus ada poin plus, kita berprestasi, itu adalah poin tambahan. Jadi memang IPK itu adalah kuncinya dulu. Kunci buat mungkin IPK kita 3,7, 3,8, terus HR udah lirik nih. Tapi kita nggak punya track record, mungkin perusahaan lagi butuh orang di CSR-nya yang paham sosial, yang paham bagaimana dinamika masyarakat. Tapi pengalaman kita semuanya di akuntansi, pengalaman kita semuanya di hal-hal yang tidak mereka butuhkan, itu sama aja nggak representable gitu. Jadi kalau disuruh milih antara tiga itu ya Ya. nggak bisa, semuanya penting dan harus seimbang. Oke. Tapi ini ya Kak, kalau misal ya dalam satu hari itu ada kuliah, terus Kakak juga ada lomba, terus ada rapat organisasi yang nggak bisa ditinggal. Kan dari Kak Andri sendiri milih yang mana? Yang harus didahulukan? Kalau selama ini ya, kalau kuliah sama ketabrak sama lomba itu udah sering sih, udah sering. udah Jadi aku sering. pasti dispen, biasanya aku dispen 1 minggu, dispen 5 hari gitu. Oh, Karena sering ya, Kak? lombanya mungkin di luar pulau gitu, jadi harus Udah hebat banget kan? jadi dispennya tuh pasti 1 minggu 5 hari. Nah itu kan aku pasti udah punya start nih ya, oh kalau tanggal sekian harus ke sini sini. Nah itu aku langsung hubungin asisten praktikum, kayak aku udah izin duluan, terus bagaimana gitu, Oke. apakah tugas pengganti dan sebagainya. Oke. Terus kalau masalah organisasi sampai saat ini belum pernah ada rapat yang nggak bisa ditunda. Oke, Jadi aku selalu upayakan rapat itu nggak boleh mengganggu namanya kuliah gitu. Oke, emang harus gitu sih Iya, ya. harus jalan bareng-bareng gitu, harus seimbang. Kalau Safi? Kalau dari aku, dari ketiganya ya sama sih, sama kayak Kak Andre. Kita di masa muda itu kan waktu itu tidak bisa diulang ya. Jadi kalau dari aku, dari ketiganya itu harus benar-benar jalan secara berbarengan dan beriringan. Karena apa yang kita capai itu nantinya kan akan berguna bagi masa depan ya. Jadi memperbaiki CV itu seperti yang dibilang Kak Ani tadi kan, kayak kalau kita mau daftar kerja itu pasti dilihat terlebih dahulu ya, track record, bahkan IPK juga. Jadi menurutku ya kita harus berjalan beriringan dari ketiga-tiganya gitu. Dan untuk mungkin rapat dan lomba ya, kalau sejauh ini sih aku belum merasakan yang seperti Kak Andre ya. Kalau rapat dan akademik mungkin pernah, tapi aku pasti lebih mendahulukan akademik karena rapat itu kan bisa dibilang sampingan kita dalam mengembangkan diri kan. Jadi itu nanti juga bakalan kita dapatin di lain hari gitu. Jadi akademik is number one. Ya, benar. Nah, ini kan kita ada mahasiswa baru nih Kak, dari Agribisnis Angkatan 2025. Dari kalian ada nggak sih motivasi buat mahasiswa baru Agribisnis Angkatan 2025 ini agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi kayak kalian? Mungkin dari sampai dulu deh, dari tadi udah nggak ada dulu. Oke, dari aku ya, mungkin balik lagi ke kita mau kuliah itu mau yang kayak gimana. Jadi aku dulu waktu mahasiswa baru itu aku udah kayak ada niatan aku mau kuliah dan mau menambah relasi serta wawasanku nanti di kedepan harinya. Jadi kalau semisal kita waktu di kuliah jenuh atau merasa jauh dari kedua orang tua, mungkin kalian bisa ingat lagi niat dan tujuan kalian waktu mau kuliah itu seperti apa. Di situ nanti kalian bakal nemuin kayak pencerahan gitu. Kalau aku kuliah itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi
nggak usah sedih dan nggak usah patah semangat. Jadi tetap semangat aja. Apapun yang kalian kerjakan itu nanti akan berguna bagi masa depan kalian, dan fokus serta jangan lihat hasilnya aja. Jadi kita harus berproses secara terus-menerus dan harus mengembangkan diri juga buat kedepannya. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Andre buat Eh, maba-maba 25. Kalau dari aku buat teman-teman mahasiswa baru, kalau memang punya keinginan untuk bisa berprestasi itu yang pertama kalian bisa melihat potensi diri kalian terlebih dahulu. Gak semua orang itu harus berprestasi di bidang riset ilmiah dan sebagainya. Kalau Iya. kalian punya jiwa kewirausahaan, kalau kalian punya jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya itu dikembangkan saja. Terus sama ini juga mungkin ada satu pesan nih buat teman-teman karena mahasiswa baru juga. Iya. Mungkin kita akhir-akhir ini kan lagi panas-panasnya nih ya di media sosial ini. iya. Dan, Oke. biasanya mahasiswa baru tuh Promo. baru iya. dapet titel mahasiswa langsung Kayak kayak tertarik gitu ya, promo gitu. terus lagi panas-panasnya demo dan lain sebagainya. Nah, memang sebagai mahasiswa berprestasi, teman-teman semua di Mawapres itu semuanya berisik, gak ada yang nggak berisik. Kita di media sosial itu semua postingan itu udah kayak semut gitu berjajar. Tapi ada satu hal yang harus diingat, boleh turun ke jalan, boleh berisik, boleh intinya istilahnya sebagai mungkin dikatakan rezim pengrusak atau ya Aduh. sebagainya lah. Pokoknya Oke. kalian boleh bersuara, tapi jangan sampai kalian itu mengorbankan masa depan kalian. Oke. Kita mati konyol sia-sia di jalan itu Iya, nggak. Buat apa kita mati konyol hanya demi menyadarkan orang-orang yang nggak bisa sadar? Iya. Betul. Bagus banget Bener, kata-kata. iya. Oke. Tuh dengerin ya mahasiswa Agribisnis angkatan 2025. Kalian di sini kuliah buat cari ilmu, jangan kecewakan orang tua kalian. Nggak berprestasi nggak apa-apa, yang penting kalian harus ingat sama masa depan kalian dan tujuan kalian tuh apa. Jangan FOMO ya. Jadilah diri kalian, karena memang nggak semua itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bisa segala hal. Iya. Kita bisa di satu hal, kita bisa menekuninya itu sudah Hmm. itu jadi pencapaian yang luar biasa untuk kita. Tidak harus sempurna buat terlihat indah. Betul. Oke. Kan tadi Kak Andre sama Safi ini udah cerita tentang prestasinya panjang banget ya. Perjalanan mereka berdua ini keren banget sih. Nah, kalau boleh nggak berbagi momen yang paling berkesan selama berprestasi gitu. Dari Safi dulu deh, boleh. Dari aku, momen yang paling berkesan itu yang pertama itu ketika aku diterima di Universitas Brawijaya. Karena dulu itu aku waktu daftar, waktu SNBP itu kayak bener-bener gak ada banget kepikiran ke UB ataupun bahkan ke agribisnis. Karena dulu aku mikirnya kayak ya udahlah kalau nggak UNER ya ITS, selainnya anak Sidoarjo kan. Gitu. Kalau nggak Sidoarjo, Surabaya itu pasti ke UNER atau enggak ITS kan. Nah, itu aku dulu sempet gak ada pikiran sama sekali, terus tiba-tiba lihat berita, terus kayak oh ternyata ada UTST dan lain sebagainya, dan aku kayak coba buat mencari tahu gitu loh. Terus ternyata di situ aku tertarik dan akhirnya aku tahu kalau ada jurusan agribisnis. Nah, di yang ku tahu itu agribisnis itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari ITB. Beda. Soalnya ada bisnisnya gitu. Betul. Agrinya nggak kelihatan. Akhirnya nggak kelihatan. Jadi waktu itu ya udah aku kira oh mungkin dari FEB nanti di UB gitu. Ternyata di FP. Tapi menurutku kalau di agribisnis juga kita banyak belajar sosum daripada saintek. Jadi ya sama aja, dan aku lanjutin sampai sekarang. Itu sih momen yang buat aku kayak sebenarnya bukan merasa terprank, tapi kayak sama aja sebenarnya, cuma emang penempatannya yang berbeda gitu. Tapi emang mau di agribisnis dari awal SMA. Dari awal iya mau di agribisnis, terus juga kan kebetulan aku pertama yang di agribisnis di UB di sekolahku gitu. Oh, Jadi, oke. aku juga merasa kayak bangga aja sih, karena nanti adik kelasku juga bisa mengikuti jejakku, dan alhamdulillah juga sekarang 2 orang yang diterima di agribisnis gitu. Berarti sebelumnya nggak tahu kalau agribisnis itu pertanian gitu. Taunya kayak bisnis gitu, ekonomi dan bisnis.
Enggak, karena aku waktu lihat di IPB itu dia masuknya FEB kan, jadi aku Tapi ngiranya kamu oh, tahu ya kan udah. istilah agri itu apa? Dari mana? Nah itu aku nggak tahu karena aku ngira itu namanya ya udah keren gitu. Kamu ada bisnisnya gitu ya? Kamu tertarik Iya. ke bisnis gitu kan berarti Betul. ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga survive. Oke, aman-aman aja ya, nggak ngerasa salah jurusan atau apa? Enggak, Kok kayak ragu gitu? aman-aman. Karena di agri bisnis juga apa yang ku cari juga dipelajarin gitu. Jadi ya udah selagi apa yang ku mau ada di situ, kenapa aku cari yang lain gitu. Oke, mantap. Kalau dari Kak Andre? Mungkin hampir sama ya, aku dari flashback ke masa-masa SMA ini. Kayaknya agribisnis sih banyak kan second choice-nya mahasiswa ya? Mungkin aku mau tanya juga nih, kalian dulu dari SMA mana asalnya? Kalau aku sama kayak Safi, aku dari Sidoarjo, SMA. dari SMA 1 Gedangan. SMA 1 Gedangan, terus kayak Maria dari. Aku dari ini Turen, Malang Turen. Kabupaten. Jadi dulu ceritanya nih ya, aku di Blitar itu bukan aku masuk mengejek sekolah aku juga nggak ada. Memang kan itu waktu ada pandemi itu ya. Jadi Oh, iya. sekolah aku itu pernah kena sebuah kasus itu kasus yang ya buruk lah intinya. Akhirnya dicap sebagai SMA yang paling jelek di kabupaten gitu. Di Kabupaten Blitar, dan aku malah masuk ke situ. Jadi akhirnya aku kena image yang agak yang buruk lah intinya. Karena tapi setelah aku survive 3 tahun di sekolah itu nggak buruk-buruk banget gitu, justru guru-gurunya tuh muda dan energik. Tapi karena memang udah kena Tercap buruk. tercap jadi- buruk, nah sedangkan aku memang udah ngincar UB, tapi awalnya ngincarnya ke dokteran gitu. Oh my god, jauh banget ya dari kedokteran ke agribisnis. Tetangga sebenarnya. Sebenarnya kan Tetanggaan doang. di belakangnya doang. Tapi matkulnya bagaikan langit dan Apa ini? Langit dan bumi. Nah, kan awalnya aku ngincarnya ke dokteran kan, terus karena aku juga realistis juga, aku sebenarnya sukanya tuh sosum, tapi kenapa kok aku ngincar dokter? Akhirnya aku pengen ke kehutanan UB. Nah itu aku gak keterima di kehutanan. Oh, nggak Ambil keterima. SNBP gak keterima. Oh. Terus akhirnya SNBP berarti ya. Terus habis itu aku ambil SNBT kan. Nah terus ada juga satu momen nih, ada ya dari pihak keluarga lah yang bilang, kamu nggak usah daftar ke UB, kamu nggak akan keterima. Daftar aja di tetangga lah nih. Oh. Ya, oke. intinya daftar ke situ aja. Heeh. Sudah pasti keterima, daripada nanti kamu ikut mandiri, uangnya bisa puluhan juta gitu. Nah, akhirnya tapi aku tetap kemandirian. Aku bener-bener dikatain, Pista, kamu nggak akan masuk ke situ. Gitu. Kamu nggak bisa gitu. Nilaimu nggak akan bisa mencukupi, dan akhirnya aku bisa keterima di agribisnis lewat SNBT gitu. SNBT. Berarti emang awalnya kan tadi awalnya milih jurusan kedokteran ya. Iya. Kenapa tiba-tiba milih agribisnis nih? Karena yang pertama itu aku sebenarnya tuh sukanya sosum, akan tetapi dari orang tua itu pengennya kayak kamu kesehatan. Kayak orang tua aku tuh pengen punya anak sekolah di kesehatan, entah kenapa. Jadi aku udah berusaha jelasin bahwasanya aku tuh sukanya tuh di bidang sosial gitu. Apalagi memang dari SMA aku tuh suka dengan hal-hal yang sampah-sampah gitu. Oh iya, Aku pas suka. tadi ngangkat topik tentang Iya, sampah-sampah aku terus. suka tentang lingkungan, aku suka traveling ke alam, suka mengamati hewan-hewan. Jadi aku tuh kayak kedokteran terus bidang kesehatan tuh kayak bukan duniaku gitu. Jadi memang tetap diyakinkan, ayo bisa minimal perawat lah kalau nggak bisa ke dokter tadi. Dia kan katanya suka sosial-sosial ya. Kenapa Iya. masuk ke pertanian ya? Kenapa nggak kayak sosiologi, akuntansi, manajemen? Nah itu kan lebih ke IPS-nya, lebih ke sosialnya itu. Kenapa Nah, milih pertanian ya? Mungkin ya kita sebagai anak agribisnis tuh harus bangga banget nih karena sektor pertanian Indonesia ini kan kita tuh negara besar dan kita juga nggak mungkin mau impor pangan, kita harus jadi pengekspor. Jadi sampai kapanpun pertanian itu akan menjadi hal yang benar-benar diperhatikan, apalagi tren pergeseran yang sekarang pasti banyak kan teman-teman kalian ngapain jadi petani nyangkul doang. Nah itu ngapain sekolah, bahkan ada nih aku di rumah waktu ditanya di mana di pertanian, itu ada juga yang kayak wah semangat ya majukan pertanian Indonesia. Iya ada juga yang responnya gini, macul di sekolah gitu. Nah jadi intinya nyangkul ngapain di sekolah. Nah tapi perlu diketahui bahwasanya pertanian itu sampai kapanpun itu akan menjadi sektor yang paling diperhatikan, dan mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan itu beruntung banget kita yang masuk ke Iya. pertanian, karena
sekarang itu bener-bener kita tuh nggak bisa hidup tanpa pangan, jadi Iya. Gimana Itu pun yang kita menurut aku juga menarik. butuh makanan gitu ya. Kayak jargon kita tani takkan mati. Pertanian nggak bakal pernah mati guys, dimanapun di dunia manapun kita nggak pernah mati ya. Oke.